Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel Edien. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang komposisi transformasi ya. Nah, pada komposisi transformasi, itu transformasi T memetakan titik P, X, Y ke P aksen, X aksen, Y aksen dapat dituliskan dalam bentuk S aksen, ya, Y aksen, sama dengan, ini ABCD ini matrisnya ya. Dikali dengan SY titik asalnya, yakni bayangan dari titik tersebut, ini titik asalnya, dengan matriks yang bersesuaian dengan transformasi, yaitu ini ya, ABCD itu adalah matriks M kita misalkan. Nah, jika T1 dan T2 adalah transformasi yang bersesuaian dengan matriks-matriks M1 ABCD dan M2 itu FGH, maka komposisi transformasi itu misalnya T2 komposisi T1 bersesuaian dengan perkalian matriks M2 kali M1 ya. Nah, ini M2-nya matriksnya ini, M1 matriksnya ABCD ya. Nah, yang kedua, T1 komposisi T2 bersesuaian dengan perkalian matriks M1 kali M2. Ini ya, matriks M1 dan matriks M2. Nah, sedangkan transformasi inverse itu yaitu jika suatu transformasi matriksnya M memetakan titik P, X, Y menjadi P, X aksen, Y aksen, maka transformasi inverse-nya yaitu matriks M inverse ya. Nah, jika M inverse-nya ada ya, memetakan P aksen, ya ini titik bayangan, menjadi P, X, Y, ini titik awalnya ya. Nah, nih, misalkan titik asalnya itu X, Y, ya, ditransformasikan dengan suatu matriks. Nah, maka hasilnya itu adalah S aksen Y aksen. Jadi S aksen Y aksen sama dengan ini matriksnya dikali dengan SY. Jadi misalkan matriksnya ABCD. Ya udah kita masukin matriksnya ABCD kali SY. Nah, gimana jika M inverse ya, kebalikan ya. Jadi kita mau cari titik akhirnya itu. Jadi titik akhirnya kita mau cari, caranya itu seperti ini ya. Nah, ini kan awalnya kan nih S aksen, Y aksen ya, sama dengan M ya, dikali dengan XY, seperti biasa ya, yang ini ya. Nah, kita mau cari titik asalnya itu gimana? Berarti ini M-nya harus dihilangkan ya, matriksnya harus dihilangkan. Jadi supaya hilang, berarti yang depannya ini harus dikali dengan M inverse ya, M inverse taruh di sini. Jadi M inverse kali M itu sama dengan identitas. Nah, jika luas sebelah kanan dikali M inverse, maka luas sebelah kiri juga sama dikali M inverse. Ya, ini dikali M inverse. Nah, sehingga ini M inverse kali M kan identitas. Jadi untuk mencari titik asal XY, berarti XY itu ya sama dengan M inverse ya dikali dengan X aksen Y aksen ya. Nah, ini ya. Nah, ini dengan matriksnya ABCD. Nah, sehingga M inverse itu kita mau carinya gimana? Nah, ini kembali lagi ke topik matriks sebelumnya ya. Jadi M inverse ini sama dengan 1 per ini A kali D ya dikurang B kali C ya. Nih, AD kurang BC. Dikali dengan, nah ini A sama D loker tempat seperti biasa. Sedangkan B sama C ini diagonal tambahannya dikali dengan minus ya. Nah, ini lebih jelas ya, ini contoh soal yang pertama ini pengulangan materi sebelumnya, cumanya ini gabungan transformasi ya. Nah, ini tentukanlah bayangan titik A min 12,1 oleh refleksi garis X sama dengan 2 dilanjutkan dengan refleksi garis Y sama dengan 3. Nah, kita kerjakan step by step ya. Nah, jika ada soal seperti ini, kita kerjakan step by step. Jadi A, titik asalnya min 12,1. Ya, ini refleksinya X sama dengan min 2. Nah, seperti biasa, rumusnya itu adalah 2 ya, dikali dengan K dikurang X, Y. Jadi kalau direfleksikan terhadap X sama dengan min 2, ya, berarti ini 2 kali K-nya ini min 2 ya dikurang dengan titik asalnya itu adalah min 12 ya. Jadi 2 kali min 2 dikurang dengan titik asalnya itu adalah min 12,
koma, ini Y-nya tidak berpengaruh. Nah, sehingga nih 2 kali min 2, min 4. Min 4 tambah 12, dapatnya adalah 8,1 ya. Nah, setelah itu kita kerjakan yang berikutnya. Dilanjutkan dengan refleksi Y sama dengan 3. Jadi titik A aksen kan 8,1 ya. Direfleksikan lagi terhadap Y sama dengan 3 ya. Nah, sehingga hasilnya itu A double aksen. Jadi X, ini kan direfleksikan terhadap sumbu Y sama 3 ya. Berarti S-nya tetap. Nah, Y-nya berarti 2 kali K dikurang dengan titik asal ya. Y. Jadi 2 kali 3 ya dikurang dengan titik asalnya tuh 1 ya. Nah, sehingga 8,6 kurang 1 dapatnya 5. Nah, itulah bayangan akhirnya. Next, nomor 2. Nah, ini ya, tentukan bayangan titik P 3,4 oleh rotasi sebesar 45 derajat terhadap titik asal diikuti dengan pencerminan terhadap Y sama dengan min S. Nah, pada soal nomor 2 ini merupakan gabungan dari rotasi sebesar 45 derajat ya. Jadi setelah dirotasikan, kemudian diikuti dengan refleksi pencerminan terhadap Y sama dengan min S ya. Nah, kita kerjakan step awalnya dulu. Nah, ini S aksen, Y aksen sama dengan, nah ini asal usulnya dapat dari mana? Ini cos theta ya, cos theta. Theta-nya berapa derajat? Ini ya, 45 derajat ya. Jadi ini cos 45 derajat ya. Yang ini adalah sin 45 derajat. Ini sin 45 derajat. Yang ini adalah min sin 45 derajat ya. Ini adalah cos 45 derajat. Nah, awalnya kita masukin dulu ini. Nah, ini adalah titik asal X sama Y ya. Nah, cos 45 dapatnya adalah setengah akar 2 atau akar 2 per 2 ya. Ini juga sama karena cos 45. Nah, sin 45 sama cos 45 itu nilainya sama ya. Setengah akar 2. Nah, ini ada min, jadinya min setengah akar 2. Dikali dengan titik asalnya itu adalah 3,4 ya. Ini 3 sama 4. Nah, setelah itu nih kali masuk ya. Jadi akar 2 per 2 kali 3 itu adalah 3 akar 2 per 2. Oke, ditambah dengan min akar 2 per 2 dikali dengan 4, hasilnya adalah min 4 akar 2 per 2. Nah, jadi ini kan penyebutnya udah sama. Jadi 3 kurang 4 berarti min 1. Min 1 akar 2 ya. Jadi min akar 2 per 2. Inilah yang pertama ya. Nah, yang baris kedua dikali dengan kolom pertama nih. Jadi akar 2 per 2 kali 3. Ini adalah 3 akar 2 per 2. Oke, ditambah akar 2 per 2 kali 4, berarti tambah 4 akar 2 per 2. Nah, penyebutnya udah sama, tinggal jumlahkan pembilangnya. 3 akar 2 tambah 4 akar 2, berarti 7 akar 2 per 2. Dapatlah yang ini ya. Oke, sehingga hasil akhirnya untuk step pertama adalah min akar 2 per 2 dan 7 akar 2 per 2. Nah, step berikutnya. Diikuti dengan pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Nah, kalau Y sama min X, berarti kan ini misalnya ini X, Y ya. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, ya, berarti ini koordinatnya itu dibalik ya. Jadi dia Y, X, ya, setelah itu dikali dengan minus, sehingga min Y, min S. Nah, kalau case seperti ini, berarti ini juga sama, dibalik dulu. Ya, dibalik berarti kan 7 akar 2 per 2 min akar 2 per 2. Nah, setelah dibalik dikali minus. Jadi yang awalnya positif, ini dikali minus jadinya ini ya. Ini awalnya negatif, dikali minus dapatnya positif. Jadi ingat ya, jadi kalau dicerminkan terhadap Y sama min S, berarti setelah dibalik, ini S, Y dibalik dari Y, S, setelah itu kali minus ya. Jadi yang ada minus jadi positif, yang positif jadi minus. Nah, next, nomor 3. Nih, bayangan titik M, X, Y oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 21 min 10 dilanjutkan dengan min 32 01 adalah titik M aksen min 50,5. Nah, koordinat titik M-nya itu adalah gimana? Nah, ini ya.
Ini transformasi yang bersesuaian dengan ini ya, dilanjutkan dengan nih. Nah, maka berlaku. Nah, kita ambil yang ini. Ya, jadi min 3201 dikali dengan 2 min 1 10. Habis itu dikali dengan XY, titik asalnya ya. Nah, setelah itu kita masukin nilainya ini ya. Jadi X-aksen itu bayangannya ini ya. Min 50,5. Nah, kita masukin min 50,5. Oke, ini matriksnya kita tulis kembali. Ini S-nya mau kita cari. Nah, pertama-tama kita kali masuk dulu nih ya. Jadi min 3 kali 2 min 6. Tambah 2 kali 1, 2. Jadi min 6 tambah 2 itu hasilnya min 4. Berikutnya, min 3 kali min 1, 3. Tambah 2 kali 0, 0. Berarti 3 tambah 0 dapatnya 3. Berikutnya, 0 kali 2, 0. Tambah 1 kali 1, 1. Berarti 0 tambah 1, 1 ya. Berikutnya, 0 kali min 1, 0. Tambah 1 kali 0, dapatnya 0 ya. Nah, dikali dengan XY. Nah, setelah itu gimana? Berarti ini ingat ya, ingat kembali yang transformasi inverse ya. Ini dikalikan inverse supaya dapat identitas. Ya, jadinya XY itu adalah min 4310 diinverskan dikali dengan min 55 ya. Nah, jadi inverse dari ini berarti kan min 4 kali 0, 0 ya. Seperdeterminan ya, dikurang dengan 1 kali 3, 3. Jadi 0 kurang 3. Buka kurung. Min 4 sama 0, loker tempat. Jadinya 0 min 4. Nah, 3 sama 1 dikali dengan min ya. Jadi diagonal tambahannya dikali dengan min. Dapatnya tuh min 3 sama min 1. Dikali dengan min 55. Nah, setelah itu tinggal selesaikan ya. Jadi 0 kali min 50, 0. Ditambah dengan min 3 kali 5, berarti min 15. Min 1 kali min 50, 50. Ditambah min 4 kali 5, min 20. Dapatnya min 50 kurang 20, dapatnya adalah 30. Dikali dengan 1 per min 3. Nah, hasilnya itu adalah min sepertiga kali min 15, berarti 5 ya. Min sepertiga kali 30, berarti min 10. Nah, itulah koordinat asal dari titik M ya. Oke, next berikutnya. Nomor 4. Jika matriks A-3 min 4B mentransformasikan titik 5,1 ke titik 7, min 12 ya. Oke, dan inversnya mentransformasikan titik P ke titik 1,0, tentukanlah koordinat titik P ya. Nah, pertama-tama ini ya. Jadi ini kan rumus dasarnya ini X-aksen, Y-aksen ya, sama dengan matriksnya itu A, B, C, D ya, dikali dengan titik asalnya itu adalah XY. Nah, jadi kita masukin dulu. Ini X-aksen sama Y-aksen berarti 7, min 12. Ini ya, 7, min 12 sama dengan, nah matriksnya ini A-3 min 4B dikali dengan titik asalnya itu adalah 5,1. Ini masukin ya. Nah, setelah itu kali masuk. A kali 5, 5A. Tambah min 3 kali 1, min 3. Oke. Berikutnya min 4 kali 5, min 20 ya. Ditambah dengan B kali 1, B. Jadinya B kurang 20. Nah, setelah itu kita sesuaikan. Berarti 5A kurang 3 itu sama dengan 7. Jadi 5A itu sama dengan 7 tambah 3, 10. Nilai A-nya itu adalah 2. Berikutnya, min 12 sama dengan B kurang 20. Nah, jadinya adalah B itu sama dengan 20 kurang 12 itu dapatnya adalah 8 ya. Nah, otomatis kita udah dapat bahwasanya transformasi matriksnya itu adalah ini ya. A-nya kita masukin angka 2 dan B-nya kita masukin dengan angka 8 ya. Nah, jadi transformasi matriksnya itu adalah 2 min 3 min 4 8 ya. Ini ya, dan inversenya mentransformasikan titik P ke titik 1,0. Nah, inversenya berarti inverse dari transformasi itu ya. Jadi inverse dari matriks ini kita cari dulu inversenya berapa. Jadi ini 1 per determinan ya, determinan dari transformasi matriks itu ya. Jadi 2 kali 8 16. Oke, dikurang dengan min 3 kali min 4 12. Dikali dengan nih 28 loker jadi 82, min 34
min 3 min 4 dikali minus, jadinya 34 ya. Nah setelah itu ini tinggal disederhanakan, 1/4 dikali dengan 8432. Nah dapatnya adalah 1/4 kali 8 2 ya, 1/4 kali 3 3/4, 1/4 kali 4 1, dan 1/4 kali 2 adalah setengah. Oke. Nah setelah itu kita tulis kembali, ini S aksen Y aksennya itu adalah 1,0 ya, ini yang baru ya. Jadi step berikutnya nih 1,0 sebagai X aksen Y aksen. Nah matriks yang baru nih adalah inverse ya, inverse dari matriks transformasi ini. Ini kita masukin 2 3/4 1/2 dikali dengan titik asalnya SY. Ini koordinat titik P ya. Nah setelah itu ini kali masuk, jadi 2 kali S 2S tambah 3/4 kali Y, berarti 3Y/4 ya. Terus ini 1 kali S tambah setengah kali Y, berarti Y/2 atau setengah Y. Nah setelah itu ini saya hapus dulu. Nah, supaya lebih jelas lihat ya. Jadi 2S tambah 3Y/4 itu sama dengan 1 ya. Nah, setelah itu nih karena ada penyebutnya 4 nih semuanya dikali dengan 4 ya. Nah, dapatnya adalah 8S tambah 3Y sama dengan 4. Oke. Nah, berikutnya nih X tambah Y/2 sama dengan 0. Semua kali 2. Dapatnya adalah 2X tambah Y sama dengan 0. Habis itu ini tinggal dieliminasikan ya. Ini kali 3 ya, supaya dapat sama ya, 3Y, ini juga 3Y. Jadi 2 kali 3, 6, Y kali 3 berarti 3Y, 0 kali 3 berarti dapatnya adalah 0. Setelah itu tinggal dikurangi supaya Y-nya nih bisa hilang ya. Nah, dapatnya ini adalah 2X sama dengan 4, dan S-nya itu nilainya adalah 2. Nah, setelah dapat S-nya 2, kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di atas ya. Jadi kita misalkan mau substitusikan ke sini. Berarti 2S tambah Y kan 0, berarti S-nya 2. 2 kali 2, 4, tambah Y, 0, berarti Y-nya itu adalah min 4. Nah, sehingga koordinat P-nya itu adalah 2, min 4. Nah, cara lain apakah ada? Ini cara lain juga bisa nih kita kalikan dengan inverse matriks ini ya. Nah, jadi ini kita coba kalikan inverse. Berarti ini juga inverse ya, dikali dengan 21 3/4 setengah, ini inverse juga ya. Nanti nilai hasilnya itu pasti akan sama. P-nya itu adalah 2, min 4 ya. Jadi selain memakai cara seperti ini, masih ada cara transformasi inverse ya. Oke, next nomor 5. Garis Y sama dengan 2X kurang 5 ditransformasikan oleh transformasi yang berkaitan dengan matriks 2, 3, 1, 4. Nah, tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Nah, oke, seperti biasa. Nih, jika kita mau cari nilai SY, berarti ini harus jadi inverse ya. Jadi transformasi matriksnya ini harus diinverskan. Jadi 2, 3, 1, 4 inverse dikali dengan X aksen, Y aksen ya. Nah setelah itu ini 2 kali 4 8 dikurang dengan 3 adalah 5. 2 dan 4 diloker tempat. Ini 31 dikali dengan min 3 min 1. Nah tadi ini kenapa kita harus cari SY? Karena SY ini harus disubstitusikan ke garis yang awal ini ya. Nah ini setelah itu ini tinggal kali masuk ya, dapatnya ini 4 kali X aksen, 4X aksen per 5 dikurang dengan ini min 3 Y aksen ya per 5 ya. Setelah itu ini min 1 kali X aksen berarti min X aksen per 5 karena ini ada seperlima ya. Ditambah dengan 2 Y aksen kali seperlima berarti 2 Y aksen per 5. Oke, setelah itu nah ini kita tulis kembali soalnya ini Y sama dengan 2X kurang 5 ya. Ini soal awalnya. Kita tukarkan Y-nya dengan ini. Min X per 5 tambah 2Y per 5 ya. 2 sama dengan 2 kali. Nah nilai X-nya digantikan dengan 4X aksen per 5 kurang 3Y aksen per 5. Kurang 5. Ini aksennya ini sengaja saya hilangkan. Karena terakhir memang harus dihilangkan juga ya. Nah setelah itu ini dapatnya adalah min S per 5 tambah 2Y per 5 sama dengan 8S per 5 dikurang dengan 6Y per 5 karena 2-nya ini harus kali masuk. Baru dikurang 5, lalu semuanya ini dikali dengan 5 ya. Jadinya adalah min X tambah 2Y sama dengan 8X kurang 6Y kurang 25.
Nah, setelah itu, ini tinggal pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Jadi ini adalah min X min 8S berarti min 9X. 2Y tambah 6Y berarti 8Y. Ini min 25 pindah ke ruas kiri. Jadinya adalah plus 25. Sehingga hasilnya adalah min 9X tambah 8Y tambah 25 sama dengan 0 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Stay healthy and see you again.